pada kesempatan kali ini telah hadir, telah masuk join ke room kita. Untuk hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan pengimbasan untuk admin belajar.id ya di masing-masing satuan pendidikan, masing-masing sekolahnya. Untuk kali ini kita akan memantapkan materi kemarin yang telah disampaikan. Ya, mudah-mudahan semua materi yang ada telah dipraktekkan ya, telah dipraktekkan. Kemarin sudah disampaikan ya, materinya ada sekitar berapa kemarin, 12 lebih ya. Ya, baik teman-teman, silakan dilihat di layar monitor. Ini saya kembali membuka cara aktivasi akun pembelajaran. Kemarin sudah disampaikan dari poin 1 sudah, poin 2 sudah, poin 3 sudah, poin 4 sudah, semuanya sudah ya. 5, 6, 7, 8 sudah semua ya. Jadi apakah dari teman-teman untuk saat ini siapa saja yang sudah mengaktifkan? Kalau kemarin kan sudah mendownload, juga ada sudah panduannya mengaktifkan. Siapa yang sudah mengaktifkan untuk kepala sekolahnya, untuk gurunya? Silakan tulis di live chat sini. Apakah mendengar? Mendengar Pak. Coba belum. Yang hanya aktifkan saya sendiri, yang lain belum. Oh, baru admin. Ya. Oh ya. Yang penting sudah di-download dulu ya. Sudah semua. Sudah di-download, tinggal pengaktifan ya. Nanti bertahap. Setelah ini, kalau kemarin sudah disampaikan untuk guru mestinya bisa ya, bisa cara-caranya. Jadi seperti kemarin saya sampaikan, biasakan agar kita semuanya bisa mandiri ya. Untuk semua guru bisa mandiri, terlebih zaman abad 2001 ini, abad 21 itu kemampuan digital harus lebih ditingkatkan ya, karena memang semuanya menggunakan digitalisasi. Nah, termasuk ini tahapan-tahapan digitalisasi ini juga sudah bagian rangkaian dari tahapan digitalisasi oleh kementerian, sudah menggunakan ini ya, sudah menggunakan akun yang premium, akun yang ya boleh dibilang premium atau pro ya, karena memang untuk penggunaannya, pemanfaatannya sangat luar biasa ya. Nanti lebih lanjut teman-teman bisa explore ya, atau mengikuti tentang pengimbasan guru ya. Baik, ini saya buka saja tentang ini ya, 30 hari yang poin 12 ini ya, belajar mandiri. Kalau teman-teman ada waktu, ada banyak waktu luang, silakan dibuka, dibaca ya, karena di sini adalah informasi untuk kemandirian kita belajar. Baik, salah satu saya buka yang ini ya, 30 hari belajar.id ini ya. Saya klik ini ya, saya buka. Masih proses, ternyata agak lama juga membukanya. Beberapa kendala untuk kita belajar secara digital, secara online ya, seperti ini ya. Kadang-kadang internetnya tadi sudah lancar, namun saat proses seperti ini ternyata malah tidak lancar seperti tadi ya. Tapi tidak apa-apa, kita berusaha untuk tetap menampilkan ya. Ini redirect ya. Sambil menunggu dari sekolah mana yang sudah tadi, kalau dari sekolahnya Mas Bambang tadi baru adminnya ya yang aktivasi. Apakah ada sekolah lain sudah aktivasi semua? Untuk Demak, Kabupaten Demak kemarin pernah saya lihat itu untuk prosentasenya baru sekitar 30-an% ya, 30-an% dari keseluruhan yang ada yang sudah diaktifkan ya. Kemudian untuk Semarang sendiri berapa Mas Arianto karena untuk Semarang? Untuk Semarang 51% Pak. Ya, untuk Semarang sudah besar 51% ya.
Padahal kita tetangganya, jadi tidak apa-apa ya. Yang penting sudah berusaha ya. Kita dengan seperti ini nanti mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan sudah lebih banyak persentasenya untuk Kabupaten Demak biar bisa mengejar saudara kita Mas Ari itu ya, sudah 51% ya. Halo Mas Ari, silakan ini kelihatannya ternyata ini seperti tadi muyar terus. Ini bukan masalah dengan jaringannya Pak, ini ternyata memang dari pihak Revo dan kementeriannya yang agak trouble, karena kan kebetulan hari ini di Semarang itu ada simulasi ANBK, pelaksanaan simulasi ANBK tahap kedua, sehingga kemungkinan server dari Kemendikbud juga agak terkendala untuk kita membuka materi dari mereka. Jadi mohon maaf, saya ambil alih nih Pak. Ya siap. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Pada pagi ini kita pada pagi hari ini akan saya ulangi dulu materi kita pada hari kemarin, yaitu kita akan belajar di mana saja dengan menggunakan akun pembelajaran, di mana akun pembelajaran yang kita ketahui produk dari Kementerian Pendidikan dan dibagikan kepada kita secara gratis. Ini sebetulnya akun premium. Jika panjenengan semua tahu berapa harganya, itu lumayan fantastis, berharga sekitar $599 per bulan per guru ya. Jadi per guru per bulan, apalagi kalau 1 tahun, sedangkan ini kita diberikan secara gratis oleh Kementerian Pendidikan. Jadi sangat rugi jika kita tidak memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Sebentar. Di sini pihak Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Revo ya, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan juga, berusaha untuk membangun manusia untuk masa depan. Lebih dari 100 pemimpin sekolah itu semua sudah tersertifikasi sebagai senior leader di Revo. Kemudian lebih dari 2000 Google Certified Educator level 1. Kemudian lebih dari 500 orang yang sudah lulus Google Certified Educator level 2 dan lebih dari 50 orang Google Certified Trainer. Dan ini sangat direkomendasikan oleh pihak Google beserta dengan Kementerian Pendidikan. Jadi dari pihak Google menghubungi pihak Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk bisa bekerja sama, sehingga muncullah akun belajar.id untuk lingkup Dinas Pendidikan. Ini para petingginya Revo ya. Kebetulan ini mereka berempat adalah coach kami atau pelatih kami. Ada Pak Steven sebagai lead coach, kemudian ada Ibu Rita, ada Pak Gusman, dan juga ada Pak Hendrik. Ini untuk sambutannya kita lewati saja. Halo Bapak Ibu semua, nama saya Steven Sutandro. Saya adalah Google Certified Trainer di Revo Indonesia. Kami adalah Google for Education Professional Development Partner yang spesialisasinya membantu Bapak Ibu untuk sama-sama belajar bagaimana maksimalkan akun pembelajaran untuk belajar di mana saja. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu bergabung di pelatihan bersama Google Master Trainer yang membantu Bapak Ibu untuk memaksimalkan akun pembelajaran, untuk merancang pembelajaran yang kolaboratif, membangun komunikasi yang efektif, dan juga membuat metode penilaian. Mohon maaf, ini suaranya Pak Steven keluar, Boten?
membuat pembelajaran Keluar, Mas. interaktif. Keluar Mas, jelas sekali. Oleh sebab itu kami Iya. mendorong, ayo Bapak Ibu sama-sama maju, kita mau sama-sama belajar berubah, karena Bapak Ibu akan menemukan cara baru belajar di mana saja yang seru sekali. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa betul-betul menyimak, fokus, dan berani mencoba. Jangan takut salah, jangan takut untuk bertanya. Ayo sama-sama kita mempraktekkan materi hari ini, karena materi hari ini akan sangat seru sekali. Ya, dan kami berharap materi ini tidak berhenti di sesi pelatihan ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa membagikan materi ini kepada guru, siswa, supaya Bapak Ibu bisa sama-sama menerapkan akun pembelajaran di sekolah Bapak Ibu untuk belajar di mana saja. Akhir kata, saya mengucapkan selamat belajar dan mengajar di mana saja dengan akun pembelajaran. Yuk sama-sama mulai mengaktifkan semangat belajar Bapak Ibu bersama akun pembelajar. Selamat belajar Bapak Ibu. Nah, itu tadi sambutan dari Pak Steven Sutantro sebagai leader coach kami. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini diselenggarakan webinar khusus untuk para kepala dinas baik kota, kabupaten, provinsi se-Indonesia berkaitan dengan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu pengimbasan untuk admin dan untuk guru dengan tujuan agar akun belajar.id ini bisa benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh guru dan siswa serta admin di seluruh Indonesia. Kebetulan jadwalnya bersamaan jam 11 pagi ini, dan kemarin juga email dari pihak kementerian sudah saya teruskan ke kasih bidang SD di Kota Semarang. Kalau untuk Demak mungkin Pak Irfan, saya kurang tahu sudah diteruskan atau belum, sehingga pada pagi hari ini tadi seluruh sekolah sudah menerima pesan agar sekolah-sekolah juga mengikuti kegiatan webinar ini. Kemudian ini yang selalu kita alami pada masa pandemi ini, masalah pembelajaran jarak jauh, terutama di Kota Semarang. Kalau di Kabupaten Demak, seperti yang kita ketahui, sudah banyak sekolah yang masih mengizinkan siswanya berangkat. Kalau di Semarang betul-betul tertutup untuk siswa, jadi siswa tidak ada yang berangkat. Dan baru dimulai kemarin Senin tanggal 30 Agustus baru diperbolehkan atau diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Dan rata-rata ketika pandemi ini berlangsung, ya, yang dialami atau yang menjadi kendala oleh para guru rata-rata adalah masalah pembelajaran jarak jauh, terutama untuk guru yang memorinya, HP-nya atau memori laptopnya sudah terlalu penuh. Itu sangat menjadi kendala. Ada pula yang datanya rusak atau hilang kena virus. Kemudian masalah yang lainnya, data hanya bisa diakses di perangkat tertentu. Kalau kita punya data tersebut di HP, ya hanya bisa dibuka di HP. Kalau kita punya data di laptop, hanya bisa dibuka di laptop, atau bahkan hanya bisa dibuka di flash disk atau menggunakan flash disk. Masalah-masalah tersebut sudah terjawab dengan adanya akun belajar.id, di mana pada penggunaan akun belajar.id ini kapasitas penyimpanan atau rekaman file apapun, baik itu di drive milik pribadi, drive yang dibagikan kepada kita, ataupun drive bersama, itu unlimited atau tidak terbatas untuk kapasitasnya. Dan alhamdulillah sejak Januari kemarin sampai dengan hari ini saya sudah lepas dari yang namanya flash disk. Semuanya sudah di drive semua file-file yang saya gunakan sudah dari drive semua, dari Google Drive semua. Nah, kemudian untuk durasi
Google Meet seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini, itu durasinya unlimited juga. Jadi kalau saya bilang kita on dalam melaksanakan Google Meet itu selama 23 jam 59 menit 59 detik. Kenapa kok tidak saya bulatkan menjadi 24 jam? Ketika dibulatkan menjadi 24 jam, itu artinya sudah ganti hari. Kemudian fasilitas rekamannya juga. Jadi kita bisa merekam apa yang kita lakukan dalam Google Meet tersebut. Selama Google Meet itu menyala, rekaman pun juga ikut menyala. Jadi beda dengan Google biasa. Kalau kita menggunakan Google Meet menggunakan akun pribadi, itu fasilitas rekaman dibatasi atau bahkan tidak bisa digunakan untuk merekam. Kemudian waktunya juga dibatasi, hanya sekitar 1-2 jam. Setelah itu harus di-upgrade ke akun premium. Sedangkan kita menggunakan akun belajar.id itu gratis semua dan tanpa batas atau unlimited. Kemudian yang berikutnya, integrasi Google Meet, impor nilai dari forum atau dari form, kemudian laporan keaslian, evaluasi dari wali murid, itu bisa kita lakukan semuanya menggunakan Google Classroom. Kemudian di Google Classroom ini kapasitasnya adalah 1000 orang siswa, plus termasuk itu di dalamnya adalah wali dan juga rekan-rekan guru. Kalau guru dibatasi 100 per kelas, kemudian untuk siswa dan wali murid itu 1000 per kelas. Jadi jika siswa di sekolah Bapak Ibu hanya sekitar 500, itu bisa pas ya. Jadi 1 orang siswa, 1 orang wali siswa, kemudian ditambah dengan seluruh guru dan karyawan yang ada di sekolah. Jadi bisa masuk semua dalam satu kelas. Yang berikutnya adalah integrasi dengan Room, yaitu chat, Gmail, Meet yang sangat mudah digunakan. Tetapi ini semua pelatihannya masuk di pelatihan guru. Sedangkan hari ini adalah pengimbasan untuk admin. Ini hanya sekilas pandang saja tentang akun belajar.id. Sehingga harapan kami Bapak Ibu semua lebih tertarik, lebih bersemangat dalam menggunakan akun belajar.id. Ini untuk akun pembelajarannya. Untuk guru dan siswa sangat mudah digunakan, cepat, mudah diakses dari berbagai perangkat. Kemudian aman, itu update secara otomatis tanpa virus. Kenapa saya katakan tanpa virus? Karena sudah difilter oleh pihak Google sehingga tidak berpengaruh terhadap gadget yang kita gunakan. Dan yang pasti akun belajar.id ini lebih canggih karena penyimpanan datanya yang lebih besar, unlimited. Kemudian fitur perekaman Google Meet dan impor nilai dari kelas. Dan untuk pemimpin dan tim IT ini terutama untuk admin ya. Untuk admin, akses layanan pembelajaran jarak jauh untuk semua. Jadi Bapak Ibu sebagai admin itu bisa mengontrol penggunaan akun belajar.id yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian dikelola dengan mudah. Kenapa dikelola dengan mudah? Karena sesuai dengan data Dapodik. Berkaitan dengan pertanyaan kemarin, ada yang bertanya CPNS tahun 2020 hingga sekarang belum mendapatkan akun belajar.id. Jawaban kami, mohon bersabar. Jadi ada yang sudah bisa diverifikasi untuk mendapatkan akun belajar.id dan ada yang belum lolos verifikasi. Bersabar saja dan sering-sering dicek untuk data di pd.data.kemdikbud.go.id. Kemudian yang berikutnya terukur, aktivasi dan adopsi penggunaan akun pembelajaran itu semuanya dapat terukur oleh tim IT yaitu admin, bisa ngecek semua.
kita berpindah ke yang seharusnya menjadi materi Bapak Ibu semua, yaitu materi hari ini. Saya harapkan kita semua bisa praktek bersama-sama dalam pemanfaatan atau pengaktifasian akun belajar.id. Monggo silahkan Bapak Ibu sambil praktek silahkan dibuka satu tab lagi atau mungkin satu browser baru, satu jendela baru dengan menggunakan atau yang sudah terlogin sebagai admin ini ya, yang terlogin sebagai admin. Jadi muncul logo atau inisial nama, kemudian terdapat admin.sd.belajar.id. Sambil kita praktek bersama-sama, kemudian silahkan diketikkan admin.google.com. Kita browsing admin.google.com. Jadi sambil mengulangi materi kemarin, tetapi kita sambil praktek secara langsung. Setelah dari sini, silahkan Bapak Ibu memilih pilihan user or add or manage user. Di sini akan tampil nama-nama, ini adalah nama-nama siswa se-Indonesia yang sudah mendapatkan akun belajar.id. Di atas nama-nama tersebut ada tanda plus, kemudian add a filter, tertulis add a filter. Ini kita ulangi mulai dari mendownload CSV data siswa Bapak Ibu semua. Dari add a filter ini silahkan diklik, kemudian di situ yang paling bawah ada tulisan cost center. Klik cost center. Setelah diklik cost center, silahkan masukkan NPSN sekolah Bapak Ibu. Kemudian silahkan di apply. Maaf, salah. Dan setelah di apply, ini akan muncul daftar nama siswa dan juga guru yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu di atas ada tulisan download user berwarna biru, itu silahkan di download, silahkan diklik download. Pilihannya pada download user info tetap apa yang sudah ada di situ, jangan dirubah, karena kalau Bapak Ibu mendownload misalnya select usernya dipilih all user atau seluruh pengguna, itu artinya Bapak Ibu akan mendownload seluruh data yang ada di Indonesia ya, seluruh siswa dan guru di seluruh Indonesia itu akan terdownload, dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga tetap dengan pilihan yang sudah dipilihkan, currently filtered list of user, kemudian select kolomnya yang currently selected column, dan select formatnya yang Google Sheet, atau bisa ke CSV, tapi saya sarankan pilih yang Google Sheet, karena kalau Google Sheet nanti tampilannya akan seperti Excel, sedangkan yang CSV akan berantakan, hanya satu kolom terisi beberapa baris. Kalau sudah, silahkan klik download.
Dan setelah download berhasil, nanti akan muncul daftar nama. Jika Bapak Ibu buka, itu akan muncul Google Sheet atau mungkin Excel, file Excel, daftar nama siswa. Nanti kurang lebih akan muncul seperti ini ya. Kemudian agar kita bisa mengaktifkan atau membantu aktivasi akun milik siswa, itu silahkan Bapak Ibu masuk kembali ke user tadi. Masuk ke jendela admin, kemudian Bapak Ibu pilih salah satu siswa. Di sini kan muncul tulisan reset password. Ini silahkan di sebentar, ini sampai dengan halaman 2 punya saya sudah saya aktifkan. Saya carikan datanya, kita belum ketemu, kita langsung saja. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke sini, misalnya ini sudah saya cek di sini. Nah, berarti yang belum punya saya mulai Febrian ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan klik yang atas ini, logo yang di atas, yang di sebelah bar web ini diklik, kemudian Bapak Ibu pilih tambahkan, sehingga nanti akan muncul jendela baru.
sehingga akan muncul jendela baru. Nah, di jendela baru ini tadi silahkan Bapak Ibu masukkan alamat email dari siswa Bapak Ibu. Kita login dulu di Chrome baru ini, di login dulu. Kemudian isikan emailnya, dan klik berikutnya. Oh maaf, ini ternyata salah email. Oke. Kemudian untuk kata sandinya, Bapak Ibu silahkan kembali ke jendela user tadi, masuk kembali ke jendela user, silahkan diklik reset password. Setelah diklik reset password, Bapak Ibu cukup automatically generate password, kita klik reset langsung. Kemudian ini bisa Bapak Ibu lihat atau bisa langsung di copy password, sama saja. Kita langsung saja klik copy password, kemudian kita masuk ke jendela login tadi untuk mengisikan password yang sudah kita copy dari admin tadi. Kita pastekan di sini, kemudian kita klik berikutnya. Nah, sehingga muncul tulisan Google, selamat datang di akun baru Anda. Kemudian kita terima. Setelah kita terima, kita pasti akan diminta untuk membuat ulang atau mereset ulang kata sandi. Ini pasti. Kemudian silahkan masukkan kata sandi yang mudah diingat, karena ini kita satu sekolahan ya, satu sekolahan, usahakan passwordnya yang mudah diingat atau mungkin dibuat sama satu sekolah. Satu sekolah dibuat passwordnya sama semua, sehingga kita mudah kelak untuk mengganti atau mereset password, atau mungkin jika ada yang lupa tinggal tanya, jadi tidak perlu melakukan reset password. Setelah berhasil akan muncul seperti ini, selamat datang di profil baru Anda. Akun ini dikelola oleh sd.belajar.id. Ini berarti akun belajar.id milik siswa kita sudah teraktivasi. Kemudian silahkan klik berikutnya atau next, kemudian aktifkan sinkronisasi. Bisa Bapak Ibu lewati atau bisa klik ya saya setuju. Ketika tadi kita sudah masuk ke pengaktifan akun siswa, ini kita bisa memilih. Di sini kita bisa memilih tampilan untuk siswa tersebut. Temanya apakah dibuat abu-abu benar atau abu-abu sejuk, atau mungkin yang biru kehitaman. Dan kemudian jika ada muncul tulisan kesalahan di pojok kanan atas, itu bisa diklik saja. Di situ ada ekstensi baru, muncul aplikasi untuk Google Drive dari Google, silahkan diaktifkan saja.
itu sinkronisasi ke drive. Dengan begini, ini berarti akun siswa tersebut sudah teraktivasi. Nah, kemudian yang berikutnya, di sini ada bagaimana cara aktivasi akun belajar.id, dan nanti materi akan saya kirim ke Classroom sehingga semua bisa membaca ulang materinya seperti apa yang telah kita praktekkan bersama tadi. Pada siang hari akhir acara webinar kita hari ini, nanti akan kami bagikan link uji kompetensi yang harus Bapak kerjakan sebagai dasar pemunculan sertifikat webinar Bapak. Jadi untuk petunjuknya dari kami, ketika pengerjaan uji kompetensi, usahakan Bapak Ibu sudah melihat atau sudah mengetahui berapa jumlah akun dan berapa jumlah akun siswa yang sudah aktif pada satuan pendidikan tempat Bapak Ibu. Karena nanti akan ada pertanyaan berapa jumlah akun siswa yang sudah aktif, kemudian ada berapa jumlah akun siswa akun guru yang sudah aktif. Nanti silahkan dicatat dulu berapa yang sudah Bapak Ibu aktifkan siswa. Ini cara memindahkan data dari akun pribadi ke akun belajar.id. Yang pertama adalah kita buka Google Drive. Menggunakan akun pribadi kita. Kemudian untuk yang kedua, pilih file atau folder yang akan Bapak Ibu pindahkan ke akun G Suite atau Google Workspace for Education. Kemudian klik kanan dan download. Silahkan diklik kanan dan download. Setelah terdownload, untuk cara memindahkan data dari akun pribadi ke akun belajar.id ini sebetulnya manual ya, jadi kita download dulu semua file yang ada di drive pribadi kita untuk kemudian kita upload ke akun belajar.id. Jika Bapak Ibu masih mau menggunakan drive pribadi, untuk tidak memindahkan tidak masalah, atau kalau sekiranya itu adalah file penting yang berkaitan dengan sekolah bisa dipindah ke drive akun belajar.id. Ini ada beberapa perangkat komunikasi yang bisa kita kolaborasikan. Saya katakan bisa kita kolaborasikan karena di sini kita bisa bergabung. Jadi seperti grup.
di email ada atau di Gmail akun belajar.id, di dalamnya kita bisa melakukan berbagai hal. Di sini adalah ini adalah contoh inbox akun belajar.id milik saya. Ada 5 bar utama, yaitu email utama, email sosial, email promosi, email update, dan juga ada email forum, sehingga lebih lengkap dibanding dengan akun pribadi yang hanya ada 3, yaitu utama, sosial, dan promosi. Kemudian di sini di email kita bisa melakukan chat, ya. Kita juga bisa melakukan chat sama seperti menggunakan WhatsApp pribadi. Bisa kirim gambar atau video, bahkan ini ya, bisa kirim gambar, bisa kirim video, atau kita membuat ruang chat sendiri. Contoh milik saya, jadi bisa kita kirim gambar, bisa kita kirim video, dan video yang kita bagikan di ruang chat ini. Di ruang chat ini semua video dan gambar akan secara otomatis tersimpan di Google Drive. Jadi ketika di perangkat Bapak Ibu sudah terhapus datanya, atau gambar atau videonya sudah terhapus, jangan khawatir gambar dan video atau file-file tersebut hilang, karena secara otomatis sudah tersimpan di Drive Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak perlu memindahkan dari email ke Drive, itu akan secara otomatis. Nah, ini ternyata ruang chat saya masih aktif. Dan promosi yang masuk ke akun belajar.id kita itu hanya promosi dari beberapa perusahaan yang sudah kerjasama dengan pihak Google dan juga kementerian. Seperti contohnya ini saya menggunakan Canva untuk pembuatan flyer atau apapun ya, gambar-gambar biasanya saya menggunakan Canva, sehingga saya selalu dapat email promosi dari pihak Canva. Kemudian untuk update, ini biasanya yang ada di atau yang hasil editan ya, sehingga dari email pertama, kemudian jika email tersebut ada email baru yang menimpal atau mungkin ada yang mengedit emailnya, itu akan masuk di kolom update ini. Dan yang forum ini adalah forum seperti yang tadi ini ya, yang ada di ruang ini, itu akan secara otomatis masuk di kotak masuk email yang forum. Nah, kemudian untuk meeting tadi sudah saya jelaskan. Untuk dokumen ya, semua dokumen yang Bapak Ibu unggah ke Google Drive itu akan secara otomatis akan dikonversi oleh pihak Google. Jadi ketika Bapak Ibu mengirimkan sebagai Google Doc ya, Google Doc, maaf, file dengan jenis .doc, Word ya, misalnya Word, Microsoft Office Word, ketika Bapak Ibu mengupload atau mengunggah ke Drive, ke Google Drive akun belajar.id, itu akan secara otomatis dikonversi menjadi file docs. File docs ini artinya masuk ke Google Doc. Kemudian untuk Excel, XLS atau XLSS, itu ketika diunggah ke Drive akun belajar.id, itu akan berubah menjadi spreadsheet, Google Spreadsheet. Kemudian PPT akan berubah menjadi Google Slide, dan masih banyak lainnya. Dan manfaatnya kita bisa menggunakan task atau pengingat.
semua dokumen kita yang ada di drive akun belajar.id bisa kita tambahkan pengingatnya. Itu nanti ada di pelatihan untuk guru. Ini hanya sekilas Pak, sekilas pandang saja untuk manfaat akun belajar.id. Nah, teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tetapi teknologi yang ada di tangan guru yang hebat itu pasti akan menjadi lebih transformasional. Setuju tidak Bapak Ibu? Jadi teknologi itu tidak bisa menggantikan guru yang hebat. Dimanapun pasti dibutuhkan adanya guru, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat itu akan menjadi lebih luar biasa. Ini pesan dari George Soros, ya, seorang inovator mindset. Setelah ini akan saya bagikan link, ya, link uji kompetensi di live chat. Silahkan nanti Bapak Ibu buka, silahkan dibuka di kolom chat. Itu sudah saya kirimkan link uji kompetensi untuk admin. Itu nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan hari ini atau besok, ya. Dan semakin cepat peserta pengimbasan ini mengerjakan, semakin cepat Bapak Ibu semua peserta pengimbasan kami ini mengerjakan uji kompetensi ini, maka semakin cepat pula sertifikat bisa kami kirimkan. Atau mungkin kami kirimkan satu persatu berdasarkan siapa yang lebih dahulu mengerjakan uji kompetensi ini. Dan satu pesan kami, ya, untuk Bapak Ibu ketika mengerjakan, ya betul Pak Irfan, ya, di kolom chat Pak Irfan mengatakan bahwa kalau sudah praktek pasti akan lebih mudah. Ya, jadi nanti silakan Bapak Ibu praktekkan dulu caranya. Kemudian untuk kelebihan-kelebihannya ini nanti materi slide yang saya tampilkan ini akan saya kirim ke Classroom. Silahkan dipelajari, siapa tahu nanti bermanfaat ketika Bapak Ibu mengerjakan uji kompetensi admin. Dan pada uji kompetensi admin, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan email belajar.id milik trainer Bapak Ibu. Nanti bisa diisikan milik saya atau milik Pak Irfan, monggo, itu pilihan Bapak Ibu. Dua-duanya boleh, Mas. Bagaimana Pak? Isikan dua-duanya boleh, Pak. Salah satu Bapak. Maksudnya Yang dimasukkan salah satu email trainer. Oh, Oke. Untuk email saya ini saya kirimkan di live chat. Silahkan dilihat. Dan milik Pak Irfan. Nah. Halo. Halo ya. Ini saja. Nanti untuk rangkaiannya nanti kita beri panduan sebelum mengisi. Jadi sekarang jangan ngisi dulu. Kedua, yang nanti separuh ngisi trainer atas nama Mas Ari, yang separuh mengisi atas nama saya Irfan, gitu ya. Itu aja. Nanti kita bagi biar mudah untuk pengisiannya. Jadi nanti pesertanya sekian, nanti biar kita kirim ke Classroom jumlah peserta yang ada berapa, nanti separuh atas sesuai nomor nanti sudah di list dari kami, nanti ngisinya misalnya ke Irfan, kemudian yang list separuh ke bawah nanti ngisi Mas Arianto, gitu ya Mas ya. Oke. Siapa?
Kalau begitu ini saya kirimkan materinya yang slide tadi ke Classroom. Nyuwun tolong Pak Irfan untuk dilanjutkan sebentar. Saya. Baik, saya lanjutkan kembali. Untuk uji kompetensi bagi teman-teman, dulu saya sudah pernah membagikan juga bagaimana cara mengerjakannya ya. Sudah pernah, tetapi melalui video tutorialnya ya, melalui grup operator Dapodik. Kalau masih ingat cara caranya di sana. Ini adalah juga salah satu modul untuk admin untuk kita ya. Modulnya adalah ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Tadi sudah disampaikan sama hari kemarin bahwasanya kita itu harus mengenal ya seyogyanya ya. Nanti sudah mengenal akun pembelajaran, sudah disampaikan, dapat mengakses akun pembelajaran, dapat membagikan akun pembelajaran, dan juga dapat menggunakan layanan akun pembelajaran. Baik, kita ulas satu persatu. Intinya tujuan program belajar ini yaitu kita dapat memahami 4 standar ini ya. Kita dapat menginspirasi ya. Dapat menginspirasi artinya sudah bisa mengenal tentang akun pembelajaran dan juga tahu apa manfaat. Praktek nanti akan bisa merasakan ya apa sih sebenarnya manfaat yang bisa kita ambil dalam kehidupan nyata ini. Apalagi dalam pembelajaran tadi bisa disampaikan oleh Mas Ari sangat kentara tadi, yaitu adalah pemanfaatannya dalam Google Drive, menyimpan Google Drive, yaitu semuanya tanpa batas, kemudian bisa saling sinkronisasi di lab, bisa sync ke semuanya ya. Berikutnya adalah kita tentu bisa enable ini aksesnya ya, dapat menggunakannya tadi ya, menggunakannya tadi banyak sekali disampaikan, ada emailnya ya, emailnya berbeda nanti isinya, tadi ada apa filter untuk akun pembelajaran sampai 5 tadi ya, tapi kalau akun pribadi kan semua jadi satu, dari sosial, dari forum ada semuanya jadi satu. Tapi kalau untuk akun pembelajaran nanti bisa difilter ya, jadi mana yang untuk pembelajaran, mana untuk sosial, mana untuk umum, itu nanti ada semua. Kemudian kita di saat setelah itu juga tahu ini tentang apa namanya video call, tadi disampaikan tentang Google Meet. Jadi video call nanti hubungannya sama Google Meet ya. Kemudian langkah tujuan selanjutnya adalah kita bisa mendistribusikan ya. Jadi kalau kemarin sudah mendownload, sudah memberikan ke guru-gurunya, yaitu memberikan ke kepala sekolah, memberikan ke tenaga pendidik lainnya, itu artinya kita sudah mengekspansinya, sudah mendistribusikan. Kemudian mengukur, memonitor tingkat aktivasi akun pembelajaran. Jadi kita lihat misalkan gurunya di sekolah kita sudah aktivasi semua apa belum ya, jadi bisa dicek ya dengan cara melihat admin tadi. Masuk saja ke admin.google.com tadi ya. Berikutnya itu kan tujuannya ya, jadi sudah ada 50 lebih ini ya, sudah belajar Wibaman ini ya. Berikutnya untuk mengenal pembelajaran ya, ini kita mengapa kita harus memiliki ya, ini keuntungan yang ada itu ini jelas, ini mudah digunakan, ternyata mudah digunakan ya. Nanti pokoknya kalau teman-teman sudah praktek akan merasakan sendiri, ternyata mudah, enak, saling kolaborasi, saling berhubungan, dan semuanya begitu mudah untuk digunakan. Terlebih untuk kecanggihannya, nah, kecanggihan lebih lanjut nanti bisa teman-teman eksplor untuk belajar tentang pengimbasan guru ya. Nanti akan lebih heboh lagi, lebih hebat lagi isi-isinya atau kemanfaatannya ya. Nah ini nanti sering kita gunakan ya, yaitu tentang Google Doc-nya. Google Doc itu kalau dalam keseharian kita
kalau dulu sudah sering menggunakan belum Google itu namanya Microsoft Word ya. Kemudian Google Slide, kalau bukan di Google itu namanya PPT, PowerPoint ya. Kemudian ada lagi spreadsheet. Spreadsheet itu kalau bukan Google namanya adalah Excel ya. Nah, kemudian ada lagi formulir ini untuk kuis, untuk soal dan ulangan. Kemudian untuk survei juga bisa. Kemudian ini Google Classroom ya, yang sudah praktek ya pasti akan tahu. Kemudian yang ini namanya Google Sites. Google Sites itu adalah untuk semacam website. Nah, jadi kita bisa membuat website secara langsung dari aplikasi atau dengan akun ini, akun pembelajaran ini. Jadi bisa membuat website ya, website. Ya, yang ini Google Drive, Google Drive teman-teman sudah paham pasti ya. Ya, yang menggunakan tuh sudah banyak sekali ya. Untuk akun pembelajaran ini sudah 170 juta lebih itu bulan Januari. Kalau sekarang tinggal menambahkan aja ya. Semakin banyak karena kemanfaatannya semakin luar. 1 juta lebih ya. Classroom ya termasuk yang kita gunakan di pengimbasan ini. Classroom-nya kan ada stream, ada penilaian. Nah, kemudian ada juga untuk ini Google Meet langsung. Jadi untuk di sini untuk milik akun pembelajaran di Classroom kita itu sudah ada juga Google Meet, link Google Meet yang sudah menyatu di situ ya. Tapi kalau bukan akun pembelajaran kelihatannya belum ada. Nah, jadi secara otomatis kalau terkolab di kelas pembelajaran kita berarti otomatis siswa langsung bisa masuk ya. Ya, ini tadi sudah disampaikan Google Meet itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Tadi sudah disampaikan di muka. Yang paling enak itu tadi kemanfaatannya menurut saya itu adalah setelah menggunakan itu sistem rekamnya ya. Sistem rekamnya saya sudah pernah mengalami. Misalkan ini saya rekaman menggunakan Google Meet, kemudian laptopnya mati, tetapi teman kita yang diajak berkolaborasi hidup itu masih tetap rekodnya tidak terputus, masih menyambung terus. Nah, itu enaknya di situ ya. Kebetulan sama kemarin juga ya, terbukti dulu sudah pernah alami, kemarin kan juga lagi ya, kemarin waktu pertama ya, webinar pertama kemarin kan di menit ke berapa itu sekitar 30-an itu 26 atau 30 kan untuk akses internet saya putus, namun tetap karena diambil alih oleh Mas Hari masih tetap jalan, rekamannya masih tetap jalan ya. Itu keuntungan yang luar biasa ya. Berikutnya mengakses akun pembelajaran ya, ini sudah disampaikan kemarin ya, saya anggap sudah bisa ya, yaitu yang jelas ini ya. Untuk portalnya di sini ed.data.kemdikbud.id, ini sumbernya di sini. Kemudian tentu menggunakan akun operator Dapodik. Mengunduhnya sudah bisa, kita lanjut. Kemudian unggah file CSV, kemarin sudah dipraktekkan juga. Kemudian untuk file CSV ini mengunggahnya sangat mudah sekali, sudah saya sampaikan di video di materi awal ya. File CSV kita ubah menjadi Google Spreadsheet ya. Itu caranya mudah sekali. File CSV setelah kita unduh nanti kita unggah ke Google Drive, kemudian kita klik open aja, nanti sudah masuk menjadi file spreadsheet ya. Jadi sudah untuk pembeda karakteristik komanya otomatis langsung hilang ya. Jadi keunggulannya di sini adalah itu, setelah saya praktekkan, kalau kemarin saya mengubah file CSV menjadi Excel itu kan ada banyak cara, ada waktunya lebih lama dibanding menggunakan spreadsheet. Kemarin spreadsheet langsung setelah saya unggah ke
ke Google Drive langsung tampilannya untuk kolom-kolomnya langsung sudah garis-garisnya sudah kelihatan nyata gitu ya. Tetapi kalau menggunakan Excel kan belum, masih berupa koma-koma ya. Baik, kita lanjutkan kembali untuk, nah ini tadi ya sudah saya sampaikan mengolah datanya, data CFC seperti itu. Pembagian akun pembelajaran ya tinggal di yang setelah kita download kita distribusikan ke masing-masing. Kita berikan semuanya ke siswa. Kalau siswa SMA, SMK, SMP dimungkinkan masih bisa langsung diberikan untuk aktivitas sendiri. Tapi kalau SD di beberapa kota besar Bandung seperti teman saya itu yang di Bandung karena sudah terbiasa menggunakan digital IT pembelajarannya itu ya juga bisa ya. Jadi ini menurut kebiasaan lingkungan sekitar kita. Kalau memang belum bisa kita pandu ya seperti itu. Ya ini jadi dibagikan seperti tadi untuk guru, untuk guru lagi nih ya. Kemudian untuk siswa nanti pembagiannya melalui wali kelas ya. Karena tadi untuk file ya ini ya keunggulan lagi untuk file yang ada di akun pembelajaran, misalkan Google Doc, Google Slide, Google yang lainnya dengan mudah untuk saling berkolaborasi itu bisa. Jadi nanti lewatnya ini pakai kolaborasi ini ya, nanti pakai pembagian link ini ya. Nah ini lebih lanjut nanti pemahamannya atau pembelajarannya bisa melalui pengimbasan guru nanti ya. Kemudian nah ini juga sama tadi ya, ini untuk murid ini ya, ini untuk siswa. Lanjut ke bawah. Nah tadi untuk pengelolaan password misalkan dari PTK ataupun siswa peserta didik lupa, nah itu nanti lapornya ke operator atau ke kepala sekolah sebagai adminnya ya. Karena untuk mereset password adanya di sana, adanya di akun admin ya. Di akun admin sudah disampaikan tadi, sudah diperagakan ada tempat reset passwordnya ada ya. Berikutnya jika masih ada kesulitan ya silakan ya kita berdiskusi. Nanti kalau kesulitan kita berdiskusi di antara kita sesama operator karena punya grup tersendiri, bisa diskusi lanjut di sana ya. Kemudian admin kepala sekolah juga punya grup ya, K3S juga bisa diskusi di sana. Diskusi bareng-bareng juga bisa. Di sekolah pun juga bisa, yaitu melalui pertemuan guru ya ataupun KKD ya, itu bisa dimanfaatkan di sana. Berikutnya bisa juga untuk membuat forum online ya. Forum online nanti yang tadi termasuk diantaranya itu Google Meet dijadwalkan, pertemuan dijadwalkan seperti pertemuan kita kan dijadwalkan melalui Google Meet ya, itu namanya membuat forum online ya. Kemudian melalui video juga bisa, melalui stream kemarin sudah ada juga langsung yang klik link melihatnya langsung ke YouTube juga bisa ya. Jadi forum online ini bisa penggabungan ya, penggabungan antara yang ada di akun pembelajaran ya, ini Google Meet, kemudian digabungkan dengan StreamYard, kemudian YouTube. Kalau YouTube masih miliknya Google ya. Berikutnya bisa juga melakukan bimbingan secara offline dan terjadwal ya. Nah, ini juga bisa karena ada kalender, ini namanya kalender. Jadi di menu apa namanya, kita setelah membuka Google ya, ini saya buka sebentar salah satu juga. Kalender itu apa? Kalender itu adalah untuk membuat penjadwalan ya, untuk membuat jadwal pertemuan bisa, jadwal dasar bisa, belajar juga bisa, jadwal diskusi. Nah, di sini tempatnya di sini. Silakan teman-teman pilih ini toh, titik 9 ini kita klik. Ya itu nanti tempatnya di sini ya, ini kalender. Nah, kalender itu tanggalan ya untuk membuat acara-acara di sini ya. Nah, itu seperti acara kita hari ini juga pembuatannya adalah lewat kalender ya. Nanti di sini juga ada menu untuk mengingatkan acaranya jam sekian, bahkan sebelum acara dimulai sudah ada apa namanya, pemberitahuan
5 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya, 20 menit sebelumnya, terserah kita. Bisa kita atur. Nah, selanjutnya menggunakan layanan akun pembelajaran. Jadi untuk grup ya, mengelola grup ini yang mengelola admin konsul ya. Jadi yang membuat ini kepala sekolah ya, karena adminnya tadi yang dimiliki oleh kepala sekolah. Jadi bisa membuat grup satu sekolah lewat sini ya. Nah, ini cara-caranya seperti itu. Kemudian setelah membuat tentu mengelolanya. Untuk rapat bersama juga bisa, untuk pemberian pembuatan rencana ya, rencana program sekolah juga bisa ya. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan di sini. Kemudian drive bersama ya, tadi drive bersama itu artinya di file yang ada di drive kita, baik berupa terwujud file maupun wujud folder, itu bisa digunakan secara bersama-sama ya. Bisa digunakan bersama-sama. Sebagai salah satu contoh saja ya, misalkan rencana mau membuat acara untuk penambahan atau kompetensi dari masing-masing guru, kemudian dituliskan saja di sana. Kemudian untuk misalkan dijadwalkan hari ini, misalkan ini hari Selasa, kemudian di drive tersebut, kalau drive ini kan tadi isinya kan banyak bermacam-macam, bisa kalender, bisa Google Meet, bisa slide, semuanya ditulis di situ, nanti dibagikan ke seluruh grupnya tadi, ke grupnya yang telah dibuat. Misalnya setelah ya nanti file drive untuk misalnya ini SDN 1, dibuat aja foldernya SDN 1, kemudian semuanya dimasukkan sama guru, dimasukkan di situ, sehingga diberi hak untuk editor. Nanti kalau pembelajaran lebih lanjut bisa mengedit, bisa cuman melihat saja, bisa berkomentar ya. Jadi nanti itu fungsi dari drive bersama. Jadi satu file, satu folder misalkan, itu nanti bisa dimanfaatkan bersama-sama, bisa diberi akses penuh, itu namanya editor ya. Kemudian kalau hanya mengomentari saja namanya komentar. Kemudian kalau hanya melihat saja ya berarti cuman view aja. Nah, nanti lebih lanjut kita akan belajar tentang penugasan di guru ya. Ya, itu saja materi yang untuk diketahui ya secara garis besar oleh para admin ya, para admin belajar.id, para operator sekolah, yang bisa digunakan untuk menunjang kemanfaatan dalam tugas-tugas kita kesehariannya ya, baik tugas secara sebagai guru, karena kebanyakan operator kan merangkap sebagai guru ya, untuk mengajar maupun untuk keadministrasian ya, semuanya nanti bisa digunakan dengan lebih maksimal ya, lebih baik. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Kalau ingin ada pertanyaan atau yang kurang jelas, boleh didiskusikan di sini. Sebelumnya mohon izin bertanya Pak Irfan. Ya, silakan. Untuk kemarin memang saya belum sepenuhnya untuk melihat video-video panjenengan, hanya sebagian yang awal saja. Ini mungkin yang menjadi kesulitan atau kendala adalah saat saya mendownload dari mulai akun admin, peserta didik, dan BPK itu sudah bisa, tapi langsung munculnya bukan ke CSV tapi langsung berbentuk Excel. Nah ini saya mau memindahkan ke Google Drive. Ternyata untuk Google Drive-nya di istilahnya Google Drive pribadi, belum di Guru ID itu Pak. Mungkin hanya di tingkat itu aja. Terima kasih Pak. Ya baik, untuk
Nah ini bedanya tadi ya, saya sampaikan tadi perbedaan perbedaan untuk drive pribadi dan akun pembelajaran ya. Karena untuk drive akun pembelajaran itu langsung ya, file CSV-nya bisa langsung tadi berupa CSV langsung bisa dalam bentuk spreadsheet ya. Tidak hanya itu saja, misalkan kita tadi terlanjur sudah memiliki filenya berupa Excel, kemudian saya ingin berubah menjadi Drive juga bisa. Ya, saya coba ya, saya contohkan, saya perlihatkan. Misalkan ini di Drive-nya ya. Ya, saya buka lagi aja. Saya buka Drive-nya dulu. Ya, setelah tampil seperti ini, di menu untuk atau setelan ya, di setelan untuk akun pembelajaran, yaitu di Roga Grig ini silakan teman-teman klik aja. Ya, ini kita buka, klik, kemudian pilih setting. Sebentar, masih proses ya. Ya, di sini kelebihannya adalah di bagian sini. Silakan teman-teman lihat untuk menu setting yang general ini. Yang general sini nanti kan ada storage, convert, upload, language, offline, density, suggestion. Silakan teman-teman lihat yang di convert, upload ini. Ya, di sini ini sebelumnya tidak terchecklist. Kalau tidak terchecklist itu artinya filenya apa adanya. Jadi formatnya misalkan kita mau upload file Excel, nanti keluarnya di sini juga Excel ya. Tetapi kalau di settingan ini kita ubah, ya kita ubah ini, kita checklist, artinya di convert checklist, maka file Excel tadi akan berubah formatnya ya, terkonvert menjadi miliknya Google, yaitu namanya spreadsheet. Nah, namanya menjadi spreadsheet. Begitupun file-file Microsoft Word setelah kita upload ke Google Drive kita yang akun pembelajaran ini, nanti filenya juga akan berubah menjadi Google Docs. Nah, jadi ternyata secara cepat akan file tersebut mengkonvert sendiri ya, berubah menjadi miliknya Google ya, menjadi Google Doc dan juga menjadi Google Spreadsheet ya. Kemudian ini kita done ya, setelah ini kita checklist, kita done. Ini saya coba sekalian praktekkan mengupload satu file kalau ada ya, sebentar ya. Filenya coba saya buka. Tetapi kalau di drive pribadi tidak secepat seperti ini ya. Baik, kita lihat salah satu file berarti kita lihat juga di dokumen. Dan ya, saya coba kemudian 97/2003 nih. Kemudian tipenya yang atas ini Microsoft Point Presentation ya, artinya di atas dari 2003 ya. Filenya besar, yang kecil aja biar cepat. Ini ya, presentasi 1 ini ya, saya klik, misalkan saya pilih ini ya. Saya klik dulu. Kemudian ini saya seret, saya drag langsung menuju ke sini ke bawah. Ya. Kemudian saya masukkan misalkan
di sini ya. Ini ya. Ini sudah siap masuk tuh ya. Saya lepas. Ini proses upload ya. Belum selesai starting upload. Nah, tunggu beberapa saat dulu. Ini filenya tadi berapa? Kita lihat ya, kita cek besarnya 322. Misalkan ya tadi ya 322. Nah, ini sudah selesai, sudah ada tanda checklist ini tadi ya. Atau upload sudah komplit ya. Kemudian saya lihat atau langsung saya klik ini 2 kali boleh. Tadi masuk di sini juga, sini yang diklik juga boleh. Jadi semuanya bisa. Ya, 1 klik ya. Ya. Nah, ini langsung berubah, langsung menjadi miliknya Google Slide ya, menjadi Google Slide. Tadi kan berupa PowerPoint ya, langsung menjadi Google Slide. Ini logonya ya, logonya adalah seperti ini. Logo ini namanya logo Slide. Jadi sudah langsung berubah, tidak berwujud PowerPoint lagi. Ekstensinya yang tadinya PowerPoint sekarang sudah langsung berubah menjadi spreadsheet. Nah, itu tadi kalau memanfaatkan menggunakan settingan convert tadi kita. Begitupun juga file Excel ya. Excel saya perlihatkan juga. Ini dulu tadi misalkan Excelnya saya pilih tadi CSV aja ya, karena akun pembelajaran wujudnya adalah .csv ya. Biar kita praktekkan, mudah-mudahan. Oh, berarti di download. Nah, saya ganti ke download. Download. Karena tadi kalau untuk akun pembelajaran maksudnya di sini ya, ini ya. Ini langsung saya pilih, misalkan data akun PD ini ya. Ini kan wujudnya berupa Excel ya, berupa CSV ya. Kemudian kita klik, kita drag lagi ke sini ya. Kemudian kita letakkan di sini, misalkan sini lagi, saya lepas. Nah, ini proses upload file ya, sudah komplit, sudah selesai. Seperti tadi, ini ya, langsung kita tes file CSV-nya, kita klik 2 kali. Nah, kita klik 2 kali, nanti tampilnya seperti apa? Ya, langsung tampil ini yang tadi saya sampaikan, koma-komanya sudah langsung hilang. Nah, jadi file CSV kan sebenarnya dipisah dengan karakter koma ya, NSN, koma, nama, koma, tingkat, koma, username, koma, password ya. Nah, ini setelah kita langsung masukkan di sini Google Drive ya, langsung berubah, komanya langsung hilang. Nah, sudah langsung menjadi kolom-kolom. Nah, kan berarti langkahnya menjadi lebih cepat bila dibandingkan dengan menggunakan Excel. Kalau Excel tutorial saya kemarin di materi awal juga sudah ada, itu nanti kita menggunakan mengubah koma dengan menggunakan 3 step ya. Silahkan dilihat kembali. Nah, itu ada 3 step biar bisa menjadi kolom seperti ini. Nah, itu keunggulan yang ada pada ini Drive di. Apakah sudah bisa dimengerti, bisa lebih paham, Mas Yudin? Iya Pak, itu betul untuk fungsi-fungsi yang tadi untuk PPT, Word, Excel dan sebagainya. Ini kan kendalanya kan kami sudah punya Drive pribadi.
supaya bisa ke drive akun pembelajaran ini punya sendiri itu loh Pak caranya. Oh itu. ya. Jadi penempatannya kan sendiri itu kebutuhan kerja, untuk kebutuhan pendidikan, untuk kebutuhan lainnya kan gitu. Maaf ini. Ya nggak apa-apa. Baik. Misalkan kalau ingin mudah misalkan file kita di drive pribadi, ternyata ini sebenarnya bukan untuk pribadi, tetapi drive ini, file di drive ini di akun pembelajaran. Nah, itu caranya mudah. Caranya tinggal teman-teman di buka pribadi ada enggak nih? Caranya tinggal di-download dulu ya. Di-download dulu yang ada di drive pribadi, di-download. Seperti tadi setelah di-download ya, setelah di-download kan seperti ini tampilannya. Kemudian ini kita pindahkan saja seperti drag, langsung masuk ke, jadi buka dua jendela ya. Satu untuk kebetulan saya menggunakan Chrome ini ya, Chrome-nya satu untuk drive pribadi, satunya untuk drive akun pembelajaran. Setelah akun pribadi filenya kita download, kemudian ini kita klik dan drag, pindahkan ke sini, terhadap sana. Caranya seperti itu ya. Itu kalau ingin memindahkan murni file yang ada di drive kita ya, file yang ada di drive kita benar-benar ke pribadi hilang menjadi ke akun pembelajaran. Jadi seperti itu. Tetapi kalau saya ingin punya dua-duanya, di drive pribadi ada, di drive di drive akun pembelajaran ada. Ya berarti nanti teman-teman tinggal pilih aja kolaborasi. Misalkan ini ya, saya contohkan ini ya. Ini saya tutup dulu. Misalkan ini ya. Tadi kan ini saya klik. Tadi dulu saya buka drive-nya ya. Lah ya, saya beritahu lagi ya teman-teman ya. Hebatnya itu wujudnya sudah berupa, ekstensinya sudah berupa menjadi spreadsheet ataupun menjadi, kalau ini ya, kalau Excel menjadi spreadsheet, kemudian kalau Word menjadi doc, kemudian kalau presentasi PowerPoint menjadi slide, itu nanti untuk file penyimpanan di sini menjadi 0. Nah ini ya, ukuran nih, lihat file size-nya menjadi 0. Tadi saya untuk presentasi ini ya 332, sekarang jadi 0. Jadi tidak menyita tempat penyimpanan. Jadi penyimpanan kita menjadi tidak tersesakkan menjadi 0. Kemudian ini juga tadi masuk ini ya, data akun ini menjadi 0 juga. Jadi di antara kelebihan lainnya lagi adalah seperti ini. Nah, saya kembali lagi ke ada di drive pribadi maupun ada di drive akun pembelajaran. Silakan teman-teman klik aja ini. Misalkan ini ya, tadi ini kita klik dulu. Biar di sini ada, di sana ada. Kemudian teman-teman setelah klik ini, ya ini sebenarnya pembahasan materi untuk pembahasan guru ya. Tapi karena sudah terlanjur ditanyakan, tidak ada apa-apa ya, bonus ya. Kemudian setelah seperti ini, pilih ini, ya ini logo bagikan ya, kita klik aja, kita klik, nanti akan ada notifikasi, ada tampilan seperti ini. Kita akan membagi kemana ya. Nah di sini share with people and group, tinggal dituliskan saja di sini. Kalau tadi maneman, maksudnya filenya biar ada di drive pembelajaran dan juga ada di pribadi, sini tulis saja yang pribadi ini ya. Misalkan pribadi ini ya, tinggal klik aja, diklik, bisa dibuka di ini ya, ini alamatku pribadi, drive pribadi, dan juga bisa di akun pembelajaran. Dengan catatan di sini nanti pilih, ya ini dipilih, ada pilihannya, ada viewer, komentar, editor, pilih aja editor ya. Berarti nanti teman-teman ingin mengubah file ini saat buka di email pribadi bisa.
juga bisa. Nah, setelah itu kita klik klik send. Nah, tadi kita pilih ya, data akun tadi sudah menjadi milik berdua. Nah, ini ada pemberitahuan, you are sharing to Muhammad Rasulullah which not the. Tadi dinyatakan karena bukan email akun pembelajaran, maka ada pemberitahuan seperti ini, share anyway, sehingga untuk di sini saya ulangi lagi, saya cek lagi, nanti ada pemilihan untuk siapa saja ya. Saya klik lagi ya. Ya, ini ada get link ini, silakan klik get link ini ya. Nah, di sini ada pilihan lagi, ada restrict, itu hanya orang-orang yang ditambahkan ya. Only people add can open with this link. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa membuka. Kemudian kalau hanya ini kan di Google Drive akun pembelajaran, yang bisa hanya semua yang memiliki akun itu saja. Berarti nanti pakainya ini. Ini yang di checklist, ini yang kita pilih. Tetapi kalau semua, nah semua dia memiliki akun pembelajaran apapun tidak itu artinya akun pribadi ya. Jadi pilihnya ini. Ya. Nanti kalau ingin dibagikan ke banyak orang, entah mereka memiliki akun pembelajaran atau tidak, hanya memiliki akun pribadi misalkan, nanti bisa membuka ya. Tetapi kalau pilihnya ini, yang pribadi tidak bisa membukanya ya. Kalau ini pasti tadi orang-orang tertentu sudah ditambahkan di atas itu ya. Nah gitu Mas Hidin penjelasannya, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Waktu sudah menunjukkan jam 12.54. Silakan saya kembalikan ke Mas Ari, mungkin ingin menambahkan sesuatu. Nah, baik, terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan. Ya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf dulu jika pembagian link uji kompetensi untuk admin seperti yang tadi Pak Irfan sampaikan, kita bagi untuk nomor sekian sampai sekian itu menggunakan email trainernya siapa, sekian sampai sekian menggunakan email trainernya siapa. Dan kebetulan ini saya cek di antara peserta, dari yang mendaftar, kemudian yang gabung ke Classroom, dan juga yang ada di grup WA maupun yang mengikuti webinar ini, itu ternyata separuhnya. Jadi perbandingannya tidak sama, sehingga tadi saya pilih opsi untuk membagikan link uji kompetensi dan saya serahkan kepada Bapak Ibu peserta pengembasan ini. Silahkan memilih menggunakan akun trainernya siapa. Atau mungkin ada pertanyaan tambahan dari peserta yang lain, silahkan. Jika tidak ada pertanyaan tambahan, akan terima kasih Pak Muhyiddin. Tadi Pak Muhyiddin bertanya, grup kelasnya kok kehapus? Itu Classroom ya maksudnya ya. Kalau Classroomnya terhapus di Classroom milik kami, itu nama Pak Muhyiddin masih ada, kecuali jika emailnya yang terhapus. Nanti akan kami kirimkan undangan ulang, jadi biar bisa tetap mengetahui. Tapi di sini Pak Muhyiddin masih ada, belum keluar dari kelas. Jadi nanti tinggal buka saja pakai browser, kemudian pilih Classroom, ketik Classroom, lalu nanti akan diarahkan masuk ke Classroom dan akan langsung.
saya contohkan gitu. Bagi yang tadi emailnya terhapus tetapi di Classroom ternyata belum keluar, itu bisa langsung saja ketikkan Classroom. Ini kebetulan saya sudah sering membuka Classroom, jadi langsung muncul classroom.google.com, kemudian enter. Nanti di sini akan muncul kelas-kelas apa saja yang Bapak Ibu ikuti. Ini kebetulan kelas-kelas yang saya ikuti di sini. Beberapa saya mengikuti dan beberapa kelas milik saya pribadi. Dan kemudian silahkan pilih yang kelas milik kita adalah kelas admin oke. Kelas admin oke. Ini tadi kebetulan materi sudah saya share di Classroom. Ini ada presensi atau daftar hadir webinar hari ini, kemudian ada modul adminbelajar.id yang tadi disampaikan oleh Pak Irfan. Kemudian ini yang tadi belum kami jelaskan, Bapak Ibu bisa mengecek tingkat aktivasi di sekolah tempat Bapak Ibu, yaitu bisa dengan mengklik bit.ly/sekolah belajar ID, bit.ly/sekolah belajar ID, itu nanti akan muncul seperti ini, data aktivasi akun pembelajaran per sekolah. Kemudian jika Bapak Ibu mau mencari sekolah tempat Bapak Ibu, silahkan klik Ctrl F ya, find atau pencarian, kemudian di sini silahkan diketikkan nama sekolah Bapak Ibu, bisa langsung saja misalnya Pak Irfan ya. Ini kita klik saja Sayong 01, nanti akan muncul datanya. Jaringan ini terkendala jaringan, jadi agak lama prosesnya. Jika di tempat Bapak Ibu jaringannya bagus, insya Allah akan lebih cepat ketemu. Jadi ini pengaruh dengan jaringan. Oh belum, tidak muncul. Mungkin bisa kita ketikkan SD negeri. Nah, nanti akan muncul di sini tingkat aktivasi, persentase aktivasi akun pembelajaran bagi guru, kemudian jumlahnya yang sudah diaktifasi, sehingga Bapak Ibu sebagai admin mengetahui tingkat persentase keaktifan akun belajar.id. Ini contoh yang sudah 100%. Copy data 2 dan 3 kosong. Ya, itu. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di Classroom-nya. Sepertinya sudah cukup karena tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta. Kita akhiri saja, kemudian berlanjut di Classroom karena materi tatap muka untuk webinar kita sudah selesai.
tinggal prakteknya saja melalui Classroom. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Untuk acara webinar kita akhiri dulu. Kemudian kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa masuk di Classroom, bisa didiskusikan di sana. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau yang mau tetap diskusi silahkan. Kemarin tidak saya matikan sampai hidup itu di rekaman sampai 6 jam. Jadi kalau mau diskusi lagi masih bisa selama ini belum ditutup, diberhentikan ya dari adminnya. Monggo kalau mau berdiskusi, ngobrol-ngobrol ringan silahkan. Sesama teman boleh saling ngobrol di sini juga boleh. Boleh, silahkan monggo. Tapi kalau yang ada kepentingan, sudah ada kepentingan lagi ya silahkan undur diri untuk sholat dulu, makan dulu dan seterusnya juga tidak apa-apa.